Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas ya mengenai bagaimana cara mengerjakan soal permintaan dan penawaran, juga elastisitas permintaan dan penawaran ya. Termasuk diantaranya ada elastisitas silang dan juga elastisitas pendapatan. Kita mulai dari nomor 1 ya. Diketahui fungsi permintaan nugget QD sama dengan 800 min 5P, fungsi penawarannya QS sama dengan 200 plus P. Kita tahu kalau mau mencari harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan, apa rumusnya? Kita jawab di sini. Rumusnya adalah QD sama dengan QS ya. Ini untuk menjawab pertanyaan soal nomor A. Kita tulis berarti 800 min 5P sama dengan 200 plus P. Oke, pindah ruas ya. Jadi 800 dikurangi 200 sama dengan 5P tambah P. Jadi 600 sama dengan 6P. Berarti P sama dengan 600 bagi 6 ya. Sama dengan 100. Oke, Q-nya kita masukkan ke dua-duanya ya. Yang pertama QD dulu. QD 800 dikurangi 5 dikali 100. Berarti 800 min 500 ya, 300. QS-nya 200 tambah 100 berapa? 300 ya, berarti sama ya. Q saat keseimbangan itu 300, P saat keseimbangan 100. Oke, berikutnya kita gambar kurva. Berarti kalau gambar kurva, kita harus menolkan setelah satu titik ya. Kita tulis ulang dulu nih. QD sama dengan 800 min 5P. QD sama dengan 800 min 5P. Kita bikin kalau P-nya sama dengan 0, berarti Q-nya berapa? 800. Kalau Q-nya yang 0, berarti berapa P? Berarti 800 sama dengan 5P ya. Nah, berarti P sama dengan 800 per 5. Nah, berapa ini? Kita hitung dulu ya. Kalau supaya jangan salah, 800 dibagi 5. 160 ya. Oke. Berikutnya 200 plus P. QS sama dengan 200 plus P. Oke. Kalau P-nya 0 ya mudah ya, Q-nya 200. Kalau Q-nya 0 berarti P sama dengan minus 200 ya. Oke, sekarang kita gambar ya kurvanya. Alhamdulillah, amin. Oke. Q-nya 800. Ini Q ya, ini P. 800,160. Ya, kurang lebih di sinilah ya. Kita garis demand ya. Demand. Lalu kita ganti warna. Supply-nya minus 200. Oh, berarti kurang nih. Minus 200 sama 200 Q-nya. Anggaplah gitu ya. Oke, supply. Keseimbangannya tadi berapa? 100 dan 300. Oke, di sini 300 ya. Equilibrium di sini 100. Oke ya, sesuai. Berikutnya pertanyaan ini pertanyaan nomor B ya. Yang C yang C elastisitasnya. Oke, elastisitasnya gimana? Elastisitas demand sama dengan berapa? Saat keseimbangan artinya. ED berarti DQ per DP dikali P per Q ya. Tapi ini QD ya. Oke. Berapa? Minus 5. Minus 5. Dikali P-nya berapa? 100. Q-nya 300. Oke, kita coret. Jadi minus 5/3. Sama dengan minus 1,6 ya.
667 lah. Artinya apa? Artinya jika harga nugget naik 1%, maka permintaan nugget turun 1,66% ya. Ini maksudnya nih, negatif, jadi naik turun. Oke, berikutnya ES. ES berapa? Sama rumusnya ya, deki, tapi dekinya deki S ya. Per DP dikali P per QS. Nah, oke, sama dengan turunannya berapa? 1 ya. 1 dikali 100 per 300. Jadi 1/3 sama dengan berapa? 0,33 ya. Oke, jadi jika harga nugget naik 1%, maka penawaran nugget akan naik juga sebanyak 0,33%. Oke, sampai sini mengerti ya. Berikutnya yang kedua, restoran McD menyediakan menu ayam goreng dan kentang goreng. Nah, kalau harga ayam goreng naik dari 5.000 jadi 10.000 per menu, maka ayam goreng turun penjualannya dari 250 menjadi 200. Nah, hal ini juga mempengaruhi penjualan si kentang goreng ya, dari 200 menjadi 100. Nah, artinya ada elastisitas dua barang nih, berarti dia silang ya. Oke, supaya mudah kita tulis dulu diketahuinya ya. Oke, misalnya kita anggap ini ayam goreng A ya. Berarti harga A ya, jika harga ayam goreng jadi PA1 sama dengan 5.000, PA2 sama dengan 10.000 ya, dia harganya naik. Berarti kalau harga naik ya kuantitinya turun. QA1 dari 250 menjadi QA2 200. Nah, jangan lupa ada hubungan juga dengan kentang goreng. Berarti misalnya anggaplah dia barangnya Kika ya, kentang goreng. K1 berapa? 200. K2 berapa? 100 ya. Oke. Sekarang kita ditanya elastisitas permintaan ya, kita jawab nih. Yang A. Yang A elastisitas permintaan. Berarti rumusnya apa? Delta Q A ya, kan ditanya ayam goreng ya. Dibagi delta PA dikali PA. Kita pakai yang pertama aja ya. Dibagi Q1. Berarti delta QA. Berapa nih? Yang 2 kurang 1, berarti 200 min 250 dibagi harganya 10.000 dikurangi 5.000. Dikali PA1-nya 5.000 dibagi QA1-nya 250. Oke. Berapa hasilnya? 200 dikurangi 250 minus 50 dibagi 5.000 dikali 5.000 per 250. Ini boleh kita coret ya. Ini nolnya juga kita coret. Jadi min 5 per 25. Berarti min 1/5 ya. Min 0,2. Benar nggak? Nah, artinya, apa artinya? Di sebelah ya. Di slide sebelah. Jika harga apa? Ayam goreng ya naik 1%, maka permintaan apa nih? Ayam goreng juga dong ya. Turun. Berapa turunnya? Tadi hasilnya kan 0,2, berarti 0,2% ya. Itu yang membedakan nih. Naik, turun. Ini yang dimaksud dengan negatif di sini ya. Nih, tuh negatifnya itu yang dimaksud naik turun. Angkanya 0,2 menunjukkan permintaannya. Oke, berikutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua, elastisitas silang. EC. Nah, berarti delta, nah apa nih? Nah ini, Q-nya Q kentang goreng. Delta QK per delta P. Harganya harga apa? Harga ayam. Karena harga ayam yang mempengaruhi kentang goreng. Dikali harga ayam. 1 dibagi jumlah kentang goreng 1.
Berarti berapa nih? Kita lihat di sini. Q-nya Q2 min Q1, berarti 100 min 200. Oke. A-nya sama ya, 10.000 kurangi 5.000. Oke, dikali 5.000. Dibagi 200 ya. 200. Sama dengan berapa? 100 min 200, berarti minus 100. Dibagi 5.000, dikali 5.000, dibagi 200. Oke, coret, 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 coret. Hasilnya minus setengah, berarti minus 0,5. Artinya, jika harga ayam goreng ya, ayam goreng naik 1%, maka apa? Maka permintaan apa? Ayam goreng bukan ya. Permintaan kentang goreng ya. Karena ini dua barang yang berbeda. Elastisitas silang ya. Kentang goreng naik turun. Dilihat di sini, oh negatif. Kalau ini naik berarti ini turun. Turunnya berapa? 0,5%. Jadi kalau harga ayam naiknya 10%, permintaan kentang turunnya 5%. Gitu ya. Oke, ini ya yang membedakannya tuh berarti apa? Nih, selain ini naik turun ya, apa yang membedakan? Harga ayam goreng di sini permintaannya kentang goreng. Begitu ya. Oke, lalu ditanya apa hubungannya? Jawabannya apa nih? Hubungan antara ayam tadi ya dengan kentang. Apa nih hubungannya? Ngelihatnya dari mana hubungan? Dari EC. EC-nya kan minus 0,5. Nah, minus. Berarti apa nih minus nih artinya? Hubungannya komplementer. Ya. Karena elastisitas silangnya kurang dari 0. Oke. Sip ya. Berikutnya, apa arti dari elastisitas pendapatan telur? Kalau nilainya dia 0,75. Nah, termasuk produk apa telur? Oke, kita lihat ya. Di sini artinya dulu ya. Artinya kan jika pendapatan. Nah, jika pendapatan karena elastisitas pendapatan, bukan jika harga ya. Jika pendapatan naik 1%, maka permintaan apa barangnya nih? Permintaan telur naik juga ya. Berapa? 0,75%. Oke, diketahui di sini ya. Naik. Artinya dia hubungannya positif ya. Oke, kalau hubungannya positif ya, berarti kan elastisitas pendapatannya lebih dari 0. Maka dia termasuk barang normal. Artinya jika pendapatan kita semakin meningkat, pembelian kita ya terhadap barang ini, telur ini juga meningkat. Itu barang normal. Oke, paham ya? Berikutnya nomor 4 ini ya. Jika income naik dari 1 juta menjadi 2 juta. Berarti ini yang ditanya EI ya. Jika pembelian daging sapi naik dari 10 kilo menjadi 15 kilo. Oke, berarti nyarinya gimana? Elastisitas income sama dengan delta I. Kok delta I? Dq per DI ya. Delta Q dibagi delta I dikali I per Q ya. Oke. Jadi gimana delta Q? Q yang mana nih? Ini ya Q ya. Nah, 15 min 10 dibagi delta I-nya 2 juta kurang 1 juta. 2 juta kurang 1 juta ya. Oke. Dikali I-nya I yang pertama ya, I1. I1 yang mana nih? Itu 1 juta. Dibagi ini yang pertama 10 juta. Oke, sama dengan 15 kurang 10, 5.
dibagi 1 juta dikali 1 juta. Oh, ini juta sih. Maaf ya, maaf ini salah. 10 maksudnya kilo kan ya. Oke, 1 juta dibagi berapa? Nah, 10. Coret. Berarti 5/10. Berarti jawabannya EI adalah 0,5 ya. Nah, ini kan setengah ya. Oke, 0,5. Artinya jika pendapatan ya, nah kita income lah ya. Jika income naik misalnya ya berapa? 1%, maka permintaan apa ini? Daging sapi ya. Oke, permintaan daging sapi gimana? Naik apa turun? Karena ini positif, maka naik ya. Sama nih, naik ya. Berapa? 0,5%. Gitu ya. Makanya, terus barang apa dia? Nah, karena dia EC-nya lebih dari 0, maka dia sebut barang normal ya. Oke, normal goods gitu ya. Barang normal. Nah, kalau income naik 100%, nah ini misalnya naiknya 100%, maka permintaan daging sapi naiknya berapa? 50%. Jadi sama, kalau yang satunya dikali angka itu, ini yang bawahnya juga sama untuk permintaannya dikali juga. Saya dikali 100%, berarti 0,5 kali 100% berapa? 50. Gitu ya caranya. Jadi ini rasio perbandingan. Oke, baik. Semoga kalian paham ya. Dan juga nanti bisa mengerjakan soal-soal latihan dan juga ujian ya. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita stop dulu ya.